tidak hanya tahu Tuhan. Jadi periksa anak-anakmu, walaupun anakmu sudah dewasa, ataupun walau anakmu sudah menikah dan sudah punya anak, periksa mereka. Apakah engkau telah mengajarkan mereka untuk mengenal Tuhan, atau hanya tahu kalau dia itu adalah Tuhan? Mana sorgawi? Berulang kali ini akan selalu saya katakan, ya, beda antara mengenal Tuhan dengan tahu dia adalah Tuhan. Karena banyak orang yang tahu dia adalah Tuhan, tetapi apakah mereka mengenal Tuhan? Belum tentu. Karena seseorang yang sudah mengenal Tuhan, ya, maka dia akan takut akan Tuhan, takut untuk melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, ya. Takut untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah tanda dari orang yang mengenal Tuhan, ya. Jadi periksa anak saudara mau sudah menikah mau tidak, ya. Tanya mereka apakah mereka sudah mengenal Tuhan atau tidak. Nah, kalau masih kecil-kecil, ajarkan mereka untuk mengenal Elohim. Nah, kemudian untuk apa lagi tujuannya? Supaya mereka tidak melupakan perbuatan-perbuatan Elohim, tetapi memegang perintah-perintahnya. Apa perbuatan-perbuatan Elohim itu? Oh, dahsyat, ya. Dia membukakan jalan di lautannya, mata air di padang gurun, segala macam. Dahsyat perbuatan Tuhan, ya. Bahkan di dalam kehidupan kita, bahkan saya sendiri sampai detik ini merasakan bagaimana perbuatan Tuhan itu dalam kehidupan saya, kehidupan tim kami ini, ya. Dimana kami di sini benar-benar berjalan dengan iman, ya, secara kacamata duniawi, ya. Bagaimana kami hidup? Orang mungkin melihat kami tidak memiliki pekerjaan yang sudah bisa menghasilkan karena masih mengolah semua. Tetapi Tuhan sediakan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Sebelum ladang-ladang kami ini menghasilkan, Tuhan menyediakan, ya. Apalagi sekarang masih proses penebangan, ya. Jadi mari kita ajarkan kepada anak-anak kita itu bagaimana karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Elohim yang Maha Kudus, ya, dalam kehidupan kita. Wow, apa ini? Jalan-jalan. Ya, resiko hidup di gunung-gunung, ya. Nah, bagaimana perbuatan-perbuatan Elohim? Bahkan kita seorang ibu, seorang ayah menceritakan bagaimana mereka bisa dikandung di dalam rahim, ya, yang kemudian kita lahirkan. Itu kan perbuatan siapa? Elohim. Bagaimana kita hidup sampai detik ini ada nafas, itu perbuatan Elohim. Inilah fungsinya, manfaatnya, kegunaannya. Kenapa kita harus memberitahukan tentang semuanya itu kepada anak-anak kita, ya, supaya mereka memegang perintah-perintahnya, ya, supaya mereka memegang segala perintah-perintah Tuhan itu, sehingga mereka pun akan diselamatkan. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan yang tidak setia jiwanya kepada Elohim, ya. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Elohim dan enggan hidup menurut Tauratnya. Jadi jangan saudara dan anak-anak saudara serta keturunan saudara, jangan pernah enggan hidup menurut Tauratnya supaya tidak binasa. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Luar biasa Tuhan memperlihatkan perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib kepada bangsa Israel, ya, waktu mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Tetapi mereka mendurhaka di hadapan Tuhan, ya. Mereka melupakan bagaimana mereka berjalan selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan manna. Tuhan membukakan laut, mata air di padang gurun. Semua Tuhan bukakan.
Ya. Tetapi mereka memberontak dan pada akhirnya mereka binasa. Ya, jadi supaya keturunanmu tidak binasa, tetap ajarkan mereka. Kalau kita baca di Ulangan ya, bahkan itu perintah yang Tuhan mau kita berikan kepada keturunan-keturunan kita, ya, supaya tetap menyatakan semua hukum-hukum Tauratnya Tuhan setiap waktu. Ajarkan mereka, ya. Nah, apakah pentingnya perintah-perintah Tuhan itu, ya? Hukum-hukum Tuhan itu untuk kita beritakan kepada keturunan-keturunan kita, ya. Mari kita baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Supaya saudara ada sinkronnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Supaya saudara tidak memisah. Itu kan di perjanjian lama. Ini kan perjanjian baru sekarang. Tuhan telah datang menghapuskan, mana ada tertulis di mana itu, ya. Jadi kalau memang hanya perjanjian lama yang saudara pegang, sudah robeklah Alkitabmu, robek kitab sucimu, jangan pakai perjanjian lama itu, ya. Nah, tetapi kan bukan seperti itu. Ini saling meneguhkan. Perjanjian lama, perjanjian baru itu masih berkesinambungan, ya. Itu bukan sesuatu yang dihilangkan, ditiadakan, tetapi diteguhkan. Diteguhkan dengan apa? Ya, karena banyak orang dicerita di perjanjian lama, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, ya. Kita belajar dari kehidupan mereka, bagaimana bahkan ahli Taurat sendirilah yang menjerumuskan, menyeret Tuhan itu sendiri kemana? Untuk disalibkan. Sementara mereka melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi hukum Taurat itu tidak menyelamatkanmu, ya. Nah, tetapi yang menyelamatkan itu apa? Iman dan perbuatan, ya. Karena banyak orang menyangka dengan dia melakukan seluruh hukum Taurat mereka akan selamat. Ini yang Tuhan tentang, ya. Bukan hanya berbicara hukum Taurat saja, tetapi bukan berarti pula karena dikatakan hukum Taurat tidak menyelamatkan maka kita tidak melakukan. Kita tetap melakukannya, tetapi harus diteguhkan dengan apakah? Kasih. Seperti cerita tentang seorang kaya, bagaimana dia untuk memperoleh hidup kekal, ya. Bagaimana supaya dia memperoleh hidup yang layak? Tuhan katakan, lakukanlah, jangan membunuh, jangan berzina, segala macam. Dia katakan apa? Oh Tuhan, dari sejak muda saya sudah melakukannya. Kemudian yang Tuhan katakan apa? Oh baiklah, pulanglah ke rumahmu, juallah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang lain. Bisa nggak dilakukannya? Tidak. Jadi yang Tuhan mau ini, bagaimana kamu melakukan hukum Tuhan, ya. Nah, ini yang vertikal. Bagaimana engkau melakukan hukum Tuhan dan juga engkau mempraktekkan kasih kepada sesama manusia. Paham? Kasih kepada Tuhan kita lakukan melalui hukum-hukumnya, kasih kepada sesama manusia kita lakukan juga melalui hukum-hukum Tuhan, ya. Karena tanda kita mengasihi Tuhan, maka kita pun akan melakukan seluruh perintah-perintahnya. Nah, emang berapa perintah Tuhan? Banyak, ya. Nah, banyak. Jadi kegenapan yang Tuhan katakan itu digenapi di dalam kasih. Mari kita baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, ya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan itu seperti yang dikatakan dalam Mazmur tadi, ya. Nah, di dalam Mazmur dah terlewatkan ini. Mazmur pasal ke 78.
Nah, dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ini aku buka Mazmur kok Amsal yang kelihatan. Mazmur pasal ke-78 tadi ya. Supaya Mazmur 78 ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Elohim dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Elohim, tapi memegang perintah-perintahnya. Nah, apa yang menjadi perintah-perintahnya itu? Baca kembali di dalam Imamat, Bilangan, Ulangan. Di sana itu tertera semua. Mau dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh, itu tidak ada di Perjanjian Baru. Ya, makanya jangan pernah memisahkan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Jadi maksudnya apakah ada perjanjian yang lama itu? Ah, itu sudah dibatalkan, sudah dihapuskan itu. Sekarang kita Perjanjian Baru. Tuhan sudah datang menghapuskan. Lucunya yang dihapuskan sedikit saja. Ya. Nah, jadi itu berkesinambungan, ya. Kita lanjut lagi membaca di 1 Yohanes 2 tadi, ya. Saya ulang ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai keberapa nanti Tuhan tuntun ya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi tanda saudara dan saya dan anak-anak kita mengenal Elohim dengan kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Nah, dan barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, jadi kalau engkau mengatakan engkau mengenal Elohim, ya, namun ada perintah yang tidak engkau lakukan, maka kita adalah pendusta dan di dalam kita tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Jadi kalau kita menuruti ya firman-Nya, maka di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Waktu saya membaca ayat ini dulu, ini seperti ayat emas bagi saya ya. Memang semua ayat di dalam Alkitab ini ayat emas. Tapi di saat saya menemukan ini hari ini adalah ayat emas bagi saya ya. Saya menemukannya lagi esok, itu ayat emas bagi saya. Artinya apa? Ini tidak akan terombang-ambingkan. Emas sifatnya apa? Tidak berubah-ubah. Firman Tuhan tidak berubah-ubah ya. Jadi ini tidak akan pernah berubah. Makanya bagiku gampang kalau yang namanya untuk melakukan jauhkan dirimu dari ini, jangan makan ini, jangan makan itu ya. Harus seperti ini, harus seperti itu. Wow, saya langsung katakan, Tuhan, biar kemuliaan-Mu nyata ya, supaya sempurna kasih Elohim itu ya kita praktekkan dalam hidup kita. Maka jangan terlalu sulit untuk melakukannya ya. Apalagi berbicara tentang bagaimana kita menguduskan hari Sabat, bagaimana kita untuk tidak makan binatang haram. Apa susahnya melakukan itu? Apalagi kita toh banyak itu yang hari Sabtu itu tidak ada aktivitas ya. Ya, kuduskan hari Sabat itu. Jangan lakukan itu untuk hal-hal yang duniawi ya. Lucunya orang, apa bedanya sih Bu hari Minggu dengan hari Sabtu? Ya memang Sabat ya hari Sabtu, bukan hari Minggu ya. Nah, hari Minggu pun apakah engkau telah menguruskannya kalau engkau menganggap itu menjadi Sabat yang kudus di hadapan Tuhan? Ya. Hari Minggu itu pun apakah memang saudara sudah sempurna menguruskannya? Tidak. Apa hari Minggu saudara pakai waktunya jalan-jalan, waktunya untuk bersih-bersih. Sementara Sabat yang kudus dikatakan janganlah engkau mengurus urusanmu ya. Bukan waktunya buka-buka gorden, spray, cuci ya. Bukan waktunya gosok-gosok semua dinding segala macam ya. Karena saya ingat itu dulu hidup saya. Waktu hari Minggu itu ya, belum saya tahu kalau Sabtu itu adalah Sabat ya. Jadi hari Minggu adalah hari peribadatan. Oh, itu waktu paling tenang bagi saya untuk ngapain? Bersih-bersih ya. Kalau memang itu adalah hari yang kudus bagi saudara, tidak ada aktivitas kecuali apa? Bersekutu dengan Tuhan ya. Tetapi Sabat adalah, Sabtu itu adalah hal yang kudus ya. Jadi apa susahnya melakukan perintah-perintah itu ya.
Jauhkan dirimu dari binatang hara. Apa susahnya tidak makan daging babi, ya, tidak kolesterol nawa, ya. Apa susahnya tidak makan lele, tidak makan cumi, udang, kan gak susah, ya. Karena dikatakan tadi, tanda kalau kita mengenal Elohim, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, ya. Nah, kemudian yang kelima tadi, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Elohim. Jadi kalau engkau menuruti firman Tuhan, maka sungguh kasih Elohim sempurna dalam hidupmu, ya. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasiah telah hidup, ya. Jadi ini kalimat atau firman yang benar-benar keren, ya. Apa dikatakan? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, barang siapa mengatakan kalau hidupmu hidup di dalam Tuhan, maka engkau, saya wajib hidup sama seperti Hamasiah telah hidup. Artinya, kalau kita menganggap kalau Tuhan itu ada di dalam kita, maka kita wajib hidup sama seperti waktu Tuhan Yahusua hidup di dalam dunia, ya. Ada 5 hal yang telah saya jelaskan kepada saudara yang menjadi contoh teladan yang nyata untuk kita kerjakan. Dan ini kewajiban juga untuk kita kerjakan, ya. Kelima hal itu apa? Tuhan menyatakan kasih, engkau wajib hidup dengan kasih. Tuhan menyatakan pengampunan, engkau wajib hidup untuk mengampuni. Tuhan rela berkorban, maka engkau wajib untuk rela berkorban, ya. Tuhan itu taat akan segala hukum-hukum Taurat, maka engkau wajib untuk taat akan segala hukum-hukum Taurat, ya. Tuhan melayani, maka engkau wajib untuk melayani, ya. Melayani ini bukan berarti engkau harus di altar. Melayani ini yang pertama, bagaimana engkau mempraktekkan firman itu dalam hidupmu, ya. Bagaimana firman itu terpancar dari dalam kehidupanmu, dari cara bicaramu, sudut pandangmu, pola pikirmu, perbuatanmu. Nah, dan kemudian bagaimana engkau menjadi buah di tengah-tengah keluargamu dan menjadi buah juga bagi sesamamu manusia. Kecuali kalau mereka menolak tentang imanmu, itu urusan mereka, ya. Kalau mereka membencimu karena imanmu, karena perbuatanmu kepada Tuhan, itu urusan mereka. Yang penting kamu telah melakukan kebenaran. Karena sekalipun engkau dicela karena kebenaran itu, maka berbahagia dan bersukacitalah engkau yang dicela dan dianiaya oleh karena kebenaran, sebab engkaulah yang punya kerajaan surga, ya. Jadi kalau kita mengatakan kita hidup di dalam Tuhan, ya, maka kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yahusua hidup, ya. Jadi melayani keluarga, melayani sesama manusia, ya. Melayani bukan hanya di altar saja. Bagaimana engkau ketemu dengan saudaramu, engkau beritakan, ya. Kalau tertorak urusan mereka, yang penting kamu sudah melayani, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini ayatnya sangat keren. Sebenarnya kalau saya berdiri menyampaikan firman panjang lebar. Nah, satu ayat lagi, ya, sebagai kesinambungan dari ayat-ayat firman Tuhan, karena tidak ada perbedaan, tidak ada pemisahan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Kita baca satu lagi dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ya. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Tadi tentang perintah-perintah, ya. Ini tetap kembali kepada perintah. Tadi tanda engkau mengenal Tuhan, tanda engkau mengenal Elohim, maka engkau akan melakukan perintah-perintahnya. Ya, apa perintah-perintahnya itu? Banyak, ya. Nah, inilah tandanya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Elohim, yaitu apabila kita mengasihi Elohim serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi inilah tanda
bahwa kita mengasihi anak-anak Elohim. Anak-anak Elohim berbicara siapa? Saudara-saudara kita. Jadi tanda kita mengasihi saudara-saudara kita, ya, ini tadi hukum yang horizontal tadi, ya. Tanda kita mengasihi saudara-saudara kita, ini kegenapan dari hukum Taurat, ya, supaya tahu apa sih kegenapan hukum Taurat itu, ya, yaitu kasih. Tanda engkau mengasihi sesamamu manusia, maka apabila kita mengasihi Elohim dan melakukan perintah-perintahnya, ya. Jadi tanda mengasihi manusia, tanda mengasihi sesama dengan kita mengasihi Tuhan dan juga melakukan perintah-perintahnya. Dan yang kedua, sebab inilah kasih kepada Elohim, yaitu yang vertikal tadi, ya. Nah, kasih kepada Elohim yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi tadi tanda kalau kita mengasihi sesama, kembali kita harus mengasihi Elohim dan melakukan perintah-perintahnya. Nah, tanda kita mengasihi Elohim kembali dengan kita juga melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat katanya, ya. Jadi kalau saudara mencari di mana sih yang dikatakan Bu perintah itu tidak berat, ini 1 Yohanes 5 pasal yang ke-5 ayat yang keempat ini, ya, ayat yang ke-2 sampai ke-4. Jadi perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa dikatakan tidak berat? Memang tidak berat. Coba, mana lebih berat? Perintah Tuhan apa perintah manusia? Perintah manusia. Karena perintah manusia kadang menyakiti hati, ya. Perintah manusia kadang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Kalau perintah Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, apalagi, ya, kuduskan hari Sabat, ya, jangan membuat bagimu patung untuk kau sembah, jangan jauhkan dari benari binatang haram, segala macam. Apa berat itu? Tidak. Anak TK aja bisa melakukannya, ya. Nah, perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Elohim mengalahkan dunia. Jadi kalau engkau lahir dari Elohim, engkau akan mengalahkan dunia. Dunia ini ada dengan segala keinginan-keinginan, dengan segala hasrat, ya. Jadi kalau engkau mengenal Elohim, ya, maka engkau mampu mengalahkan dunia. Engkau mampu merobohkan kedengkian, engkau mampu merobohkan keirian, engkau mampu merobohkan kekecewaan, ketersinggungan, kemarahan. Itulah tandanya engkau mengenal Elohim. Jadi mampu mengalahkan dunia. Engkau tidak akan terkecoh dengan segala keadaan. Engkau tidak akan cinta uang, tidak akan mementingkan diri sendiri. Inilah yang dikatakan mengalahkan dunia. Engkau mampu merobohkan keegoisanmu segala macam. Inilah yang dikatakan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia. Sekali lagi. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita, ya. Jadi kemenangan yang mengalahkan dunia ini hanya iman kita, yaitu apa? Pengakuan kita kepada Yahushua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita melakukan perintah-perintahnya dan kita pegang teguh di dalam itu, maka dunia akan terkalahkan. Kita tidak akan terombang-ambingkan dengan apapun, ya. Nah, siapakah yang mengalahkan dunia? Ya, yang mengalahkan dunia itu adalah mereka yang percaya kepada Yahushua adalah anak Elohim yang telah diurapinya, yang telah diberikannya kepada kita sebagai anak sulung, ya, sebagai teladan, sebagai contoh bagi kita, yang dimana dia adalah Elohim itu sendiri. Jadi kalaupun di ayat ini dikatakan bahwa dia adalah anak Elohim, ya, pemahaman kita sudah cukup besar. Siapakah anak Elohim yang menjadi anak domba sorga? Dia adalah firman yang telah menjadi manusia, hidup di antara kita, ya. Tetapi manusia menolaknya karena manusia tidak mengenalnya, ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai renungan bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita akan segala perintah-perintah Tuhan. Ingat, di saat engkau tidak memberitakan
tentang peringatan-peringatan akan ketetapan Tuhan dan hukum-hukum Taurat kepada keturunan-keturunanmu, maka engkau telah membinasakan keturunan-keturunanmu. Namun di saat engkau memberitahukannya siang dan malam, karena di dalam kitab Ulangan dikatakan, beritahukanlah itu, ajarkanlah mereka akan perintah Tuhan itu, hukum Tuhan itu siang dan malam, maka kita telah membebaskan, menyelamatkan keturunan. Mazmur 120. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 124. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita
dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 129. Terluput dari kesesakan. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku.
tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mana Sorgawi.